Mempertemukan kita kembali di perkuliahan pagi ini di mata kuliah Humas. Salawat serta salam kehadirat junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan manfaatnya kelak di kemudian hari. Untuk menambah keberkahan dari perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Alamin. Ibu Bapak sekalian, pagi ini akan kita sama-sama mendengarkan dan melihat presentasi Humas dari Bunda Emma dan Pak Abu Hasan Mubarok. Untuk yang pertama kali akan mempresentasikan makalah Bu Emma. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Iya. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Emma Nurani, insya Allah akan menyampaikan makalah tentang IPR dalam pendidikan Islam. IPR, apa sih sebenarnya IPR? IPR di sini adalah I-nya adalah elektronik, sedangkan E-nya ada dalam PR sama halnya dengan I sebelum kata mail atau komersi yang mengacu pada media elektronik internet, sedangkan P-nya adalah public, R-nya adalah relation. Dalam artian adalah menggunakan media internet sebagai sarana publikasi. Secara garis besarnya pengertian dari IPR. Kemudian masih tentang IPR Electronic Public Relations atau IPR menurut Bob Julius Ongo dalam bukunya yang berjudul Cyber Public Relation, IPR adalah inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Di Indonesia, inisiatif IPR ini lebih dikenal dengan istilah Cyber Public Relation. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya rada masih tentang IPR. Seperti yang tadi, I adalah elektronik di dalam IPR sama halnya dengan I sebelum kata email atau komersi yang digunakan pada media elektronik. Mengingat popularitas dan multifungsi media internet, media ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku PR untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan. Dari definisi tersebut menempatkan PR sebagai sebuah fungsi manajemen, yang berarti bahwa manajemen di semua organisasi harus memperhatikan PR. PR melayani berbagai macam institusi di dalam masyarakat, seperti institusi bisnis, serikat perdagangan, agen pemerintah, sosialisasi sukarela, yayasan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan institusi-institusi lain. PR dalam internet. Perkembangan public relation, baik sebagai ilmu maupun profesi, tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Memasuki era informasi, peranan teknologi komunikasi perlu diadopsi oleh insan PR, baik sebagai pengguna maupun membuat konten teknologi tersebut. Dalam PR dalam internet ini, kebanyakan aktivitas public relation dalam internet masih terbatas pada penggunaan media satu arah. Dari atas ke bawah, khususnya untuk penerbitan informasi, masih menggunakan formula komunikasi massa
yang tradisional. Ditambah lagi masih banyak lembaga pendidikan yang belum mengadopsi internet sebagai media PR. Nah, teknologi telah mengubah pola komunikasi. Teknologi telah mengubah pola komunikasi. PR yang sebelumnya masih konvensional, seperti komunikasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, horizontal, atau pola komunikasi massa, semua telah mereka tinggalkan dengan pola yang lebih aktual setelah lahirnya internet. Nah, cyber PR ini adalah suatu fenomena yang tidak terelakkan karena publik kita yang semakin luas dan tak terbatas. Karena internet adalah media yang sangat membantu penyebarluasan dalam era globalisasi seperti saat ini. Kehadiran internet telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. PR yang modern adalah mereka yang memanfaatkan internet, terutama media sosial, yang saat ini digandrungi oleh masyarakat sebagai media utama dalam penyampaian pesannya. Nah, ini adalah peranan PR. Jika dulu dalam PR itu komunikasinya satu arah, namun sekarang siklus komunikasi sudah berdasarkan audiens, jadi bisa secara global menyeluruh tersampaikan informasinya. Kemudian jika dulu komunikasi lokal atau regional, sekarang ini pendengarnya secara global. Selanjutnya, dulu siklus pemberitaannya terencana. Sekarang siklus pemberitaannya dengan respon cepat. Jadi apa yang ada di saat ini itu langsung bisa diberitakan atau bisa langsung dipublis. Nah, dulu juga perencanaannya menggunakan konferensi pers atau rilis dan media massa. Sekarang strategi eksklusif online, konferensi pers untuk mendukung media pemberitaan. Jika dulu strategi komunikasi berdasarkan media, sekarang konsentrasi banyak ketika sangat penting. Banyak media-media yang digunakan, media sosial yang digunakan. Bukan hanya satu media saja. Terus kalau dulu kontrol media hanya terpusat. Nah, sekarang menciptakan pemberitaan dan kampanye viral untuk disebar. Jadi tidak hanya terpusat pada satu saja, tapi ini bisa banyak media yang bisa digunakan. Kemudian selanjutnya 1 hingga 3 tahun perencanaan. Kalau dulu ya menggunakan mau membahas itu harus ada 1 hingga 3 tahun perencanaan. Namun sekarang 3 bulan rasanya sudah cukup untuk bisa menyampaikan informasi melalui media itu. Siklus panjang penelitian. Jadi kalau dulu sebelum diterbitkan harus ada penelitian panjang. Nah, sekarang tidak terlalu panjang, singkat dan siklus penelitian yang diadopsi. Kemudian adanya teladan, aturan yang keras dan cara manual untuk bekerja. Jika sekarang kewirausahaan strateginya cepat, implementasi akan membawa ke arah kemana saja. Masih peranan PR dalam IPR. Nah, tools ini adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan brand di mata publik. Ada website, ada media sosial, ada situs pencari Google. Di sini banyak sekali. Sekarang semakin banyak berkembang. Ada Instagram, Facebook, Pet, Twitter yang bisa mendukung kegiatan public relation. Gitu. Nah, manfaat IPR, informasi cepat sampai ke publik. Kemudian yang kedua, bagi PR, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media alat marketing, sarana penyebaran informasi dan promosi. Kemudian siapapun dapat mengakses internet karena tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keempat, dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Nah, yang penting adalah hemat dan praktis. Nah, selesai sudah. Semoga bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Emma yang telah menyampaikan presentasinya. Ini kita langsung aja ya ke presenter yang kedua.
yaitu Ustadz Abu Hasan. Silahkan Ustadz, bisa dimulai dipresentasikan makalahnya. Saya langsung ya. Ya, silakan Ustadz. Ini share screen-nya di anu dulu. Baru saya bisa buka. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati Bapak dosen Pak Dr. Ahmad Muadzin, yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman, para sahabat, mahasiswa pasca sarjana MPI dari angkatan 2019, yang semoga kita semua selalu sehat, afiat, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas serta menuntaskan tugas-tugas, dan semoga lulus tepat pada waktunya. Langsung saja materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang media publikasi humas di Lembaga Pendidikan Islam. Materinya ini ya sudah bisa dilihat ya. Ini saya mohon maaf kalau laptop saya ini kalau share screen biasanya hang. Jadi enggak kuat ini. Jadi kalau ada yang bisa ini menampilkan, ini saya otak-atik dari tadi ngehang ini, enggak bisa apa-apa. Nah, tapi di materi di grup yang saya kirim itu insya Allah materi yang bisa kita saksikan bersama. Tentang media publikasi humas pada Lembaga Pendidikan Islam. Saya ingin memberikan pendahuluan terhadap materi ini bahwa kata kunci di antara yang bisa kita katakan untuk materi ini adalah persaingan. Di dalam dunia pendidikan itu sekarang sudah sangat terbuka lebar. Dan kabar baiknya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang banyak menjadi rujukan untuk menempatkan putra-putri orang tua murid memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan. Di samping itu kita juga terjadi perubahan yang sangat drastis atau yang diistilahkan oleh Profesor Renal Kasali itu dengan era disruption. Perubahan yang sangat cepat, tidak ditunggu-tunggu, sehingga ada istilah itu kalau dulu lambat tapi pasti, kalau istilah sekarang, istilah itu kayaknya sudah mulai ditinggal. Sekarang istilahnya adalah cepat atau terlambat. Kalau tidak kita cepat bertindak, kita akan terlambat. Di sisi yang lain juga kita di tahun ini, terutama di awal tahun ya, sekitar akhir Februari, awal Maret, kita dihadapkan pada situasi pandemi coronavirus. Sehingga di sisi yang lain juga media menjadi salah satu sarana yang kalau kemarin menjadi sarana yang biasa, maka sekarang oleh semua pihak menjadi sarana yang utama.
terutama bagi bidang public relation atau humas. Ya, saya tampilkan coba ya. Nah, ya. Terutama bagi public relation atau humasnya. Nah, jadi adanya fenomena perubahan sosial yang sangat drastis, kemudian memasukinya dunia ini di era industri 4.0, di mana terkoneksinya semua elemen, terkomputerisasinya semua bidang, termasuk juga terkoneksinya semua hubungan, menjadikan bahwa sekarang memang sudah eranya kita untuk tidak lagi acuh terhadap penggunaan media, tapi sudah harus menguasai media itu sendiri. Sehingga bagi humas, hubungan masyarakat di suatu lembaga pendidikan, ini menjadi salah satu kata kunci atau kompetensi utama yang harus dikuasai oleh humas. Di sisi yang lain, yang utama diantaranya adalah tentang integritas dan juga tentang pengetahuan manajerial. Dan tidak kalah penting adalah pengetahuan tentang perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, karena tentu ini berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa kita di Indonesia sudah ada undang-undang ITE, undang-undang pers, dan seterusnya. Sehingga bagian humas ini karena nanti di dalam menjalankan salah satu fungsinya, nanti akan berhubungan dengan insan pers, sehingga harus mengetahui bagaimana seharusnya lembaga itu berinteraksi dengan dunia pers. Nah, ini gambar contoh perubahan-perubahan ya. Kalau dulu satu-satu, kalau sekarang semua menjadi satu, all in one. Jadi dengan satu smartphone saja kita kemana-mana bisa aman. Kalau dulu harus dengan dompet kita bawa, kartunya ada di situ. Kalau sekarang cukup dengan smartphone kita bisa melakukan aktivitas di mana-mana. Termasuk bagian humas. Ketika mau menjalankan aktivitas rilis kita atau konfirmasi atau apapun itu bisa dilakukan dimanapun dengan bantuan koneksi internet dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat smartphone tersebut. Apalagi sekarang sudah eranya internet coding, dan itu yang sudah masuk merambah ke dunia pendidikan. Selanjutnya tentang definisi publikasi, ini masuk ke pembahasan. Definisi publikasi ada beberapa pengertian yang saya tampilkan di sini, diantaranya dari Pak Arif S. Sadirman. Arif S. Sadirman yang mengatakan bahwa segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Nah, ini yang dimaksud adalah media publikasi di bidang pendidikan. Kemudian menurut Association of Education and Communication Technology, sebuah lembaga yang bergerak di bidang masalah teknologi dan komunikasi untuk pendidikan, itu mendefinisikan bahwa segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Lembaga ini termasuk lembaga yang sangat terkemuka ya untuk menangani masalah hal itu. Kemudian dari seorang profesor psikologi Islam, Profesor Dr. Zakiyah Darajat, termasuk guru besar juga di bidang psikologi, mendefinisikan bahwa media itu adalah benda yang dapat ditangkap secara panca indera, khususnya indera pendengaran dan penglihatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Jadi kalau diakumulasikan dari beberapa definisi ini, setidaknya ada 3 unsur tentang
definisi media publikasi. Di antaranya adalah bahwa itu merupakan alat atau alat fisik, kemudian yang berfungsi menyajikan pesan, dan alat itu dapat diindra. Nah, itu seperti itu. Sehingga ilmu orang zaman dulu yang diistilahkan dengan telepati itu, ini kayaknya perlu penelitian tersendiri untuk masuk ke definisi media publikasi ini. Selanjutnya, humas itu apa? Nah, tentu teman-teman yang kelompok yang telah lalu telah menjelaskan, namun karena ini ada persinggungan dengan kehumasan, maka langkah baiknya kita mengulas kembali, mengingat kembali materi yang kemarin. Bahwa humas itu menurut Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center, nah ini kayaknya hanya bukan Haji Center ini, merupakan proses berkesinambungan atau kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kerjasama dan saling pengertian kepada pelanggan, pegawai publik umumnya ke dalam mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan. Kemudian dari International Public Relations Association, humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana, berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan melihat niat baik dan saling pengertian suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Jadi humas, hubungan masyarakat, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dengan public relation, ini adalah merupakan bisa dikatakan kepanjangan tangan daripada lembaga tersebut untuk menyampaikan informasi kepentingan lembaga yang dia bernaung di dalamnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun untuk fungsinya, ada beberapa fungsi ini, ada sekitar 7, diantaranya adalah mengembangkan pengertian masyarakat, kemudian untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat untuk memperoleh bantuan. Nah, dengan komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik, humas, bagian humas, maka akan tercipta kesamaan pandangan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga masyarakat tersadarkan dengan kepentingan yang sedang dijalankan oleh suatu lembaga demi masa depan putra-putri mereka. Akhirnya dengan serta-merta, dengan sukarela, mereka mau memberikan sumbangan, baik itu berupa finansial, material, maupun moral. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga dengan itu menimbulkan rasa tanggung jawab, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup, penghidupan masyarakat, juga menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk gambar ini diabaikan saja ya, karena ini hanya template yang berfungsi untuk membuat suasana ada tampilan yang menarik lah. Termasuk angka-angka prosentasenya ini diabaikan saja, karena tidak ada kaitan dengan poin-poin yang ditulis di sini. Kemudian tujuan kehumasan meningkatkan partisipasi dukungan, membuat rangsangan, menjadikan masyarakat ikut menyelesaikan masalah, menegakkan dan mengembangkan, membuka peluang menjadi luas, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti daripada makalah yang saya bawakan, adalah jenis publikasi di dalam kehumasan. Secara umum, jenis publikasi di dalam kehumasan itu ada 2. Yang pertama, publikasi secara langsung dan publikasi secara tidak langsung. Apa yang dimaksud publikasi secara langsung? Publikasi secara langsung adalah pola publikasi yang dilakukan secara langsung antar lembaga dengan masyarakat. Seperti forum konsultasi, bazar sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga, kemudian ceramah atau dalam kata sambutan, atau mengadakan bakti sosial, penyerahan bantuan, CSR, dan seterusnya. Adapun publikasi yang tidak langsung itu seperti pola publikasi dengan menggunakan media massa, media elektronik, media broadcasting, atau media sosial, dan lain sebagainya. Baik dalam bentuk grafik, data-data, tabel, dan seterusnya. Selanjutnya,
media publikasi Humas di lembaga pendidikan ini gambarannya ada apa namanya, ada 6 model. Ini yang 1K, 2K ini diabaikan saja yang K-nya ini. Sebetulnya ini untuk tadi variasi saja. Yang pertama iklan, yang kedua pameran, yang ketiga media internal, yang keempat fotografi, yang kelima film, yang keenam press atau media baik cetak maupun elektronik maupun media sosial. Nah, untuk iklan sendiri para pakar itu banyak apa namanya pandangan juga. Nah, diantaranya adalah ada yang mengenalkan bahwa iklan ini memiliki dikenal 4 jenis. Yang pertama sebagai public relation advertising, yaitu iklan untuk pelayanan publik. Kemudian institutional advertising, pengiklanan suatu lembaga untuk membangun image dan kesadaran. Kemudian corporate identity advertising, mengiklankan profil lembaga, menampilkan brand, logo, grafik, gambar, dan seterusnya. Yang keempat, recruitment advertising, yang bertujuan untuk merekrut tenaga kerja yang baru. Kemudian bisa juga menggunakan pameran, seperti ada pameran lukisan, atau pameran foto, atau pameran pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk media internal ini ada kaitan dengan materi selanjutnya, yaitu contoh produk Humas. Karena ada kaitan selanjutnya, saya langsung tampilkan saja. Yang ketiga, media internal tadi, itu contohnya untuk beberapa lembaga pendidikan seperti buletin, majalah yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Di antara hal yang bisa kita temui adalah Wardun atau Warta Dunia. Ini merupakan jurnal tahunan di Pondok Pesantren Gontor yang dibagikan kepada seluruh santri dan juga beberapa pihak-pihak yang punya irisan kaitan dengan kepentingan itu, yang isinya adalah tentang aktivitas selama 1 tahun. Kemudian misal ada kelahiran kelahiran baru atau warga baru, misal ustadz siapa, kemudian dia termasuk ustadz atau kadernya melahirkan, maka itu ditampilkan di situ, termasuk berita kewafatan atau meninggal dunia, termasuk juga tentang berita-berita yang ada di luar negeri, kiprah alumni di sana, itu masuk ke dalam media internal. Dan ini bisa menjadi gambaran atau bahan bagi para santri dan juga wali santri atau para alumni untuk kemudian selalu update informasi yang ada di lembaga pendidikan tersebut, sehingga meskipun raganya tidak berkunjung ke sana, tapi warta beritanya bisa kita lihat. Kemudian yang keempat, fotografi. Fotografi ini ya kita ketahui bersama bagaimana mempublikasikan dengan foto-foto, dengan gambar-gambar, dengan pameran lah semacam itu. Kemudian film juga sama, bisa menggunakan membuat profil lembaga atau membuat aktivitas-aktivitas. Kalau di era sekarang ya dikolaborasikan dengan YouTube atau media-media yang lainnya. Nah, karena di dunia YouTube ini termasuk sesuatu yang sangat baru. Dulu mungkin bukan dulu lah, atau beberapa tahun belakang, ketika kita misal mungkin masih pertama kali jadi guru, mungkin belum mengenal istilah YouTuber. Tapi ternyata anak-anak didik sekarang kalau kita tanya cita-cita mereka apa, mereka ingin jadi YouTuber. Karena ternyata setelah diteliti, penghasilan seorang YouTuber itu mengalahkan penghasilan menteri ataupun pejabat yang tinggi lah semacam itu. Jadi ini sangat menarik sekali kemudian untuk diolah lebih dalam lagi.
Dan kemudian yang terakhir, media publikasi humas di lembaga pendidikan bisa menggunakan dengan press atau media-media cetak atau media cetak utamanya. Nah, contoh produk itu diantaranya ada 6, yaitu news release untuk mensikapi suatu misal sekolah sedang membuat program, kemudian masyarakat tentu bertanya-tanya, maka humaslah kemudian yang tampil ke depan untuk menyampaikan, menerjemahkan apa yang dimaksud program tersebut. Kayak misal contoh, sekolah punya program tahfiz Al-Quran 30 juz untuk 3 tahun atau usia SMP. Maka masyarakat ingin tahu bagaimana ini dijalankan, tahapannya, progresnya, evaluasinya, apa jaminan mutunya, dan seterusnya. Ini humas yang kemudian membuat press release-nya untuk kemudian disampaikan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, ini saya kira contohnya sudah banyak seperti brosur dan spanduk yang di banyak tempat. Majalah buletin tadi sudah kita singgung. Kemudian media berbasis internet atau sosial. Ini seperti membuka laman di media internet. Kemudian membuat official atau akun-akun resmi untuk lembaga-lembaga pendidikan terkait. Ini yang kaitan dengan nomor 5 juga. Dan yang keenam adalah stasiun radio atau TV. Dan ini merupakan sesuatu yang untuk sementara ini mungkin baru sampai di level SMK. Nah, dengan adanya BDR ini menjadi atau membuka peluang bagi sekolah dasar, sekolah menengah, SD, SMP, guru-guru untuk membuat stasiun radio televisi, menampilkan pembelajaran tidak monoton guru dengan kamera, tapi bisa dikemas dalam bentuk talk show, dikemas dalam bentuk berita, dikemas dalam bentuk wawancara. Jadi ada guru yang memerankan menjadi host, ada guru yang memerankan sebagai narasumber. Kemudian di shot dan hasil shot videonya kemudian ditampilkan di akun resmi lembaga sekolah tersebut. Demikian penjelasan saya dari materi ini, media humas, media publikasi humas di lembaga pendidikan Islam. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan. Dan juga menyampaikan terima kasih kepada Pak dosen atas pelajaran serta materi dan juga perbaikan-perbaikan pada makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Pak Abu dan Bunda Emma. Untuk selanjutnya, silahkan kepada teman-teman untuk berdiskusi dengan mengajukan 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan itu boleh 2 ke Bunda Emma dan 2-nya ke Ustaz Abu Hasan. Dipersilahkan, mungkin bisa raise hand atau sebaiknya raise hand ya. Kemudian nanti akan saya pilih yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan. Kalau tadi Bunda Emma materinya tentang IPR, ya IPR, yaitu biasa dikenal dengan cyber public relation ya, itu. Kemudian tadi kalau Ustadz Abu materinya tentang media humas pada lembaga pendidikan Islam, ini tentunya menarik sekali Bapak Ibu untuk dijadikan bahan diskusi karena memang sekarang ini persaingan di lembaga pendidikan Islam sangat luar biasa. Jadi penting untuk kita memahami bagaimana IPR dan media dalam humas untuk publikasi. Ya, silahkan yang mau bertanya. Boleh. Silahkan, Bapak Ibu.
Ya, sebentar. Ya. Hadi, Putra Hadi. Ya, silahkan Pak Putra Hadi. Ya, Haliska, Pak. Bu. pagi-pagi kan. Ya, bentar Mbak Halika, Pak Putra Hadi duluan. Silahkan Pak Putra. Oh ya, terima kasih. Oh, iya. Saya mau nanyakan minta penjelasan sebenarnya dari Bu Emma tentang IPR. Saya sempat membaca tadi yang bagian peran IPR dalam lembaga pendidikan, Bu, yang dulu dan sekarang. Dari 9 poin tersebut, saya minta penjelasan sedikit dong, yang nomor 9, poin 9. Yang dulu teladan aturan. Halo? Putus Ya. kah? Pak. Saya matikan videonya ya. Ya, boleh. Putus. Nah, cek. Sudah kah? Halo? Iya, sudah. Silahkan Pak Putra. Ya kan di situ ada 9 poin, dan yang terakhir itu yang dulu teladan aturan yang jelas dan cara kerja manual untuk bekerja. Sedangkan yang sekarang ini kewirausahaan, strategi cepat dan implementasi akan membawa ke arah mana saja. Itu saya minta dijelaskan sedikit dan secara spesifik. Itu kalau buat Bu Emma. Enggak, tapi yang lupa itu, Bu. Kemudian sama ini ke pemateri selanjutnya, Ustaz Abu. Ya. Di situ ada saya baca poin D itu yang tujuan kehumasan. Ya, yang ingin saya tanyakan di sana, dari 5 poin tersebut, sepengetahuan pemakalah, mana saja poin-poin yang sudah terrealisasikan dalam pendidikan, dan poin apa yang yang cenderung lebih susah, gitu, yang susah diimplementasikan dalam lembaga pendidikan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra Hadi. Silakan Mbak Haliska. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ditujukan ke Pak Abu. Jadi ini tentang media publikasi. Ya, ini saya cuma mau memaparkan masalah. Jadi salah satunya masalah di suatu lembaga, di satu daerah sudah terkenal bagus. Hanya saja ternyata di daerah lain, contohnya di Tenggarong atau di PPU, itu karena ada alumni yang dari sana atau pernah dikeluarkan dari sekolah itu, jadi menyebarkanlah hal-hal buruk tentang sekolah tersebut. Padahal media publikasi itu sudah maksimal dilakukan. Contoh dari YouTube-nya, dari koran, dari macam-macamnya. Dan di sekolah yang terletak di kota tersebut itu sudah terkenal. Cuman buruk di kota yang siswanya pernah keluar dari sekolah tersebut. Jadi ini membuktikan bahwa tidak sepenuhnya media publikasi itu maksudnya ini berguna. Karena pada saat itu masyarakat di tempat itu percaya dengan apa yang diucapkan oleh keluarga yang anaknya itu keluar dari sekolah tersebut. Nah, kemudian pertanyaan saya, jadi apakah media publikasi ini satu-satunya yang penting untuk bisa menangani hal tersebut? Supaya ibaratnya tuh masyarakat di tempat daerah yang lain itu tuh husnudon gitu. Berubah pandangannya terhadap sekolah ini. Kemudian yang kedua, jika memang media publikasi itu kita gunakan, bagaimana cara maksimalnya? Bagaimana memaksimalkannya? Maksudnya seperti itu. Ya baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Haliska. Jadi masing-masing ada 2 pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari Pak Putra ada 2 dan pertanyaan dari Mbak Haliska ada 2, jadi langsung 4. Ya mungkin silahkan pemakalah boleh dijawab. Ini boleh dari Pak Putra Hadi dulu untuk Bunda Emma. Ada pertanyaan untuk poin ke-9 yang perbandingan
dulu dan sekarang. Silahkan Bunda Emma. Ya. Terima kasih. Makasih untuk Pak Putra. Poin ke-9, peranan IPR masa dulu. Di poin ke-9 adalah adanya teladan, aturan yang keras, dan cara manual untuk bekerja. Maksudnya di sini adalah kalau dulu Humas itu benar-benar memberikan keteladanan, artinya baik kepada guru atau kepada siapapun yang ada di situ. Kemudian aturan harus jelas dan keras, tegas. Apabila tidak melaksanakan, ya mungkin ada tindakan. Terus secara manual biasanya tuh dari perseorangan, dari satu ke satu, one way itu tidak menyeluruh begitu. Kemudian kalau sekarang PR itu atau public relation itu sudah bentuknya sudah tidak lagi seperti itu, tapi sudah dalam bentuk kayak wirausaha atau luas gitu. Strateginya juga cepat, mengikuti perkembangan yang ada. Perkembangan era globalisasi sekarang ini harus cepat juga kita, responnya harus cepat. Kemudian implementasinya bisa kemana saja. Kalau dulu kan hanya secara lokal, sekarang ini sudah global. Siapapun bisa mengaksesnya. Begitu Pak Putra. Ya, bagaimana Pak Putra Hadi? Dengan menanggapi, memberikan tambahan. penjelasan Bunda Emma. Ya, bagus. Sudah cukup. Terima kasih. Teman-teman mungkin yang mau menambahkan atau seperti apa, mau melengkapi mungkin boleh. Karena tentunya berbeda ya IPR pada zaman dulu dengan IPR pada zaman sekarang. Kalau IPR zaman dulu mungkin tidak terlalu kelihatan yang namanya elektroniknya, tapi secara langsung seperti itu kan. Tapi kalau pada masa sekarang kan ya apa-apa mungkin ya semuanya teknologi. Jadi suka tidak suka, mau mengerti dan mau tidak mengerti juga kita harus sudah paham tentang IPR itu untuk kepentingan penyiaran gitu ya, iklan dari Lembaga Pendidikan Islam. Ya, silahkan Pak Abu Hasan boleh menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Putra Hadi, tujuan kehumasan, yaitu di poin ke-5, di mana yang dijelaskan di poin ke-5 itu mana yang sudah terrealisasi dan mana yang sulit untuk direalisasikan. Silahkan kepada Ustadz Abu Hasan. Terima kasih, Bu Moderator. Langsung saja saya ingin menjawab dari penanya 1 dan 2. Mungkin saya awali dengan penanya yang pertama dari Pak Putra Hadi tentang tujuan kehumasan yang nomor 5, membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan. Secara sederhananya atau gambaran singkatnya, dan ini sebetulnya sebelum sampai kepada era kekinian lah, artinya bagaimana Pak, sebentar Pak. Ya. Halo? Ya, silakan. Itu Pak, tadi yang saya tanyakan sebenarnya bukan poin 5 saja, maksudnya dari 5 poin ini kan ini kan tujuan humas, yang mana yang sudah terrealisasi sepengetahuan masalah di lembaga pendidikan gitu, dan mana yang poin mana yang sukar untuk diimplementasikan seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Saya salah tangkap berarti. Ya, jadi dari tujuan-tujuan kehumasan ini yang bisa diimplementasikan dan mana yang sulit untuk diimplementasikan, saya kira tujuan kehumasan itu linear dengan linear dengan definisi, kemudian sumber daya yang ada, sehingga untuk sampai kepada terlaksananya tujuan-tujuan ini itu bergantung juga kepada sumber daya manusia, tenaga personalia di kehumasan tersebut. Ketika yang ditempatkan di bagian kehumasan tersebut tidak memiliki kompetensi untuk menguasai media, menguasai pola komunikasi yang baik, kemudian juga manajemen, termasuk mengetahui tata aturan yang ada media yang sekarang
begitu masif, saya kira akan kesulitan untuk terpenuhinya tujuan-tujuan kehumasan. Tapi apabila orang yang berada di bagian humas memiliki segala kompetensi yang dibutuhkan, maka ini menjadi sangat mudah. Memang ada kendala yang akan dijumpai yang punya korelasi dengan penanya yang kedua Mbak Haliska tentang munculnya image tadi. Maka di sini kemudian di antara hal yang bisa dilakukan adalah membuat kanal secara resmi. Atau tadi di antara contoh produknya adalah press release. Bisa saja masyarakat di luar beropini atau berdiskusi, membuat ya bahasa agamanya ya ada prasangka lah. Baik itu yang prasangka baik maupun prasangka buruk. Sehingga di sini tentu yang lebih berhak untuk membuat penjelasan, untuk menafsirkan segala hal apa yang terjadi di lembaga tersebut adalah lembaga itu sendiri. Dan lembaga mengutus atau menugaskan kepada bagian humas untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi dari tujuan kehumasan ini, saya kira nanti tergantung kepada SDM yang ditunjuk untuk menangani bidang kehumasan. Kemudian pada penanya yang kedua, bagaimana Pak Putra? Sudah ini ya? Sudah pas ya atau belum? Bagaimana Pak Putra Hadi jawabannya Ustaz Abu Hasan tadi tentang 5 poin, mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi? Apakah sudah? Anulah sudah sih, tapi mau saya sih misalnya meningkatkan potensi dukung dan bantuan secara nyata dari masyarakat baik dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana dan kemudahan untuk organisasi lainnya. Nah, itu kan poin 1 ini saya maunya itu jelaskan gitu Pak, maksudnya membuat rangsangan. Nah, jadi situ kan bisa kita telaah tuh, ternyata selama ini dalam lembaga pendidikan kita itu ini yang belum, ini yang kayaknya agak sulit nih gitu. Tapi kena memang jawaban Pak Ustadz Abu tadi, cuman beliau kan menjelaskan secara global seperti itu. Ya, belum kena memang masuk. Iya. Ya, terima kasih. Kalau bentuk-bentuk respon dari masyarakat, saya kira banyak ya yang bisa kita contoh. Misal kalau di lingkungan sekolah yang lembaga pendidikan yang paling di masyarakat kita, misal madrasah atau SD atau lembaga yang lain, saya kira ketika bergotong royongnya guru, tenaga pendidik dengan masyarakat itu suksesnya salah satu fungsi daripada kehumasan. Meskipun terkadang pengelolaan organisasi di lembaga tersebut tidak tidak mencantumkan secara detail bahwa ini yang ngomong humas. Tapi terkadang fungsi kehumasan juga dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru yang lain, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan membantu seperti itu. Seperti jalannya becek, kemudian sama-sama diuruk pakai pakai batu bata dan lain seterusnya. Kemudian memang ada hal yang sulit diantaranya itu ketika membangun image. Tapi itu juga tergantung pada lembaga itu sendiri. Ketika lembaga itu sendiri tidak menjaga kepercayaan masyarakat pada aspek apa? Pada aspek mutu dan kualitas pendidikannya. Maka itu akan sulit masyarakat memberikan atau membuat rangsangan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab itu kepada masyarakat, karena di lembaga tersebut sudah tidak sudah kurang kondusif lah istilahnya. Dari warga yang ada di lembaga itu juga masing-masing, pola manajemennya juga amburadul, sehingga masyarakat yang tadinya percaya menjadi turun kepercayaannya. Dan ketika mau membangun kembali, ini membutuhkan effort yang lebih atau usaha yang lebih. Nah, maka kemarin kebetulan Pak Kosim telah sedikit mengulas atau menyinggung masalah bagaimana ketika itu terjadi. Di antaranya tadi pendekatan pola kepemimpinan yang
persuasif atau apalah yang apa namanya bisa kita dekati kepada masyarakat. Mungkin itu diantara ininya Pak Putra untuk menanggapi atau menjawab soalnya. Siap, Pak. Sudah bisa ditangkap. Oke, selanjutnya kepada penanya yang kedua, Mbak Aliska, tentang media publikasi apa namanya bukan satu-satunya solusi yang efektif untuk membangun image yang positif. Apakah ada langkah-langkah lain gitu ya, atau sarana-sarana lain? Kalau dilihat dari konsep dan teori, saya kira media publikasi yang dipakai oleh Humas itu sudah sangat apa namanya mewakili akan semua aspek ini ya, aspek menjaga kepentingan lembaga dan menjembatani serta mengkomunikasikan itu dengan masyarakat sebagai pihak yang apa namanya merasakan hasil daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi media itu harus difungsikan sebagaimana tujuannya, namun tinggal tata pengelolaannya. Mungkin seperti tadi, jangan sampai membiarkan opini itu berjalan sendiri atau menggelinding dengan sendirinya. Maka dibutuhkan diharuskan memiliki kanal-kanal yang resmi yang dibuat. Seperti contoh ketika ada suatu masalah di suatu lembaga, maka kemudian pimpinan mengatakan semua tidak boleh berkomentar, cukup bidang Humas saja yang menyampaikan di depan publik. Dan apa yang disampaikan oleh Humas itulah yang resmi dari institusi. Itu diantaranya. Yang kedua, kemudian pernyataan yang resmi itu dibuat dalam bentuk press release, diundang mengundang tenaga-tenaga pers, insan-insan pers, atau kemudian ditampilkan juga dalam bentuk spanduk, kemudian disebarkan di media sosial dan seterusnya. Sehingga dengan sendirinya ini sebetulnya perang image, perang opini di masyarakat. Dan ketika opini opini yang dibuat secara resmi oleh lembaga, kemudian ketika dan dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan itu, ataupun opini yang beredar di masyarakat adalah salah, misal opini yang terbangun adalah di lembaga itu disiplin gurunya atau siswanya itu bebas. Masyarakat tidak mengerti ini bagaimana disiplin di sekolah tersebut, maka ketika ada kunjungan atau misal disetting dengan cara sekolah mengundang pertemuan K3S, kepala sekolah atau pertemuan guru-guru, itu sesekali di lembaga tersebut. Sehingga punya agenda lain di samping menyelenggarakan forum KKG, forum NGNP, juga supaya guru-guru melihat suasana di lembaga tersebut. Dan itu disampaikan oleh kepala sekolah ketika memberikan sambutan sekaligus klarifikasi terhadap permasalahan yang muncul. Sehingga beberapa langkah sudah ditempuh oleh pihak kepala sekolah sekaligus memfungsikan diri sebagai Humas. Jadi langsung menyampaikan ke hadapan guru-guru bahwa di lingkungan sekolah kita ini disiplin adalah berjalan dan tidak seperti yang diopinikan di luar. Nah, adapun pihak-pihak tadi yang tidak terjangkau, maka dengan menggunakan tadi media-media. Nah, lebih efektif lagi ketika diundang media insan pers, kemudian press release secara formal dan hasil rilisnya kemudian disampaikan dan kemudian minta dicetak di media koran atau lain-lain, dan insya Allah dengan sendirinya itu opini-opini yang buruk akan akan tersingkirkan. Rumusnya kalau di gelas itu isinya kopi, warnanya gelap, kemudian kita mau merubah menjadi warna putih atau air bening, maka tuanglah air bening sebanyak-banyaknya, lebih banyak dari kopi yang ada di gelas itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana memaksimalkan cara memanfaatkan media publikasi? Untuk supaya maksimal, tadi diantaranya kembali ke tenaga SDM yang ditempatkan di bagian Humas tersebut. Salah kunci utamanya itu, kalau
tidak bisa ini apa namanya belum sanggup untuk memaksimalkan itu, bisa dengan cara membayar orang untuk misal membuat spanduk, membuat baliho yang cantik misal. Kan ada pola-pola membuat pamflet, membuat spanduk. Kalau kayak kita mungkin membuat spanduk pakai sablon, totol pakai cat. Nah, kalau anak yang zaman sekarang apalagi ada desainer itu kan lebih elegan untuk membuat tampilan-tampilannya. Termasuk yang tidak kalah penting itu komunikasi, bahasa yang digunakan, kemudian pilihan kata, kemudian apa namanya gaya dalam menyampaikan, juga gesturnya itu juga merupakan bahasa komunikasi tersendiri yang bisa memaksimalkan suatu informasi kepada masyarakat. Kalau humas ketika menginfokan kepada masyarakat, kita mau tahfiz Al-Quran ini, tapi orang yang menyampaikan apa namanya program ini tidak ngerti tahfiz, kemudian ketika pengucapan tahfiz juga apa namanya berubah-ubah atau tidak mengerti di Al-Quran ada berapa juz, nah itu kan bahaya. Kita mau program tahfiz Al-Quran, Pak. Berapa juz itu, Pak? 31, Pak. Wah, itu kan repot, jadi hancur nanti programnya. Nah, jadi komunikasi itu juga sangat penting sekali. Nah, termasuk yang tidak kalah penting itu tahu aturan yang berlaku. Sehingga tahu misal undang-undang ITE, tahu undang-undang pers, sehingga itu membuat apa namanya ibarat makanan sudah siap saji disuguhkan apa namanya, tapi menyuguhkannya dengan cara yang tidak baik, itu kan menjadi masalah sendiri. Kita lihat jagung, ketela, singkong rebus, kacang rebus, itu adalah makanan yang bisa dikatakan dalam istilahnya keseharian oleh rakyat biasa lah. Tapi ketika dikemas dalam hal tertentu, itu malahan bisa menjadi menu-menu yang apa namanya disajikan ketika coffee morning para pejabat-pejabat seperti itu. Jadi kadang-kala penyajiannya, kemudian image yang kita bangun itu juga harus bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira itu penjelasannya Mbak Halis, Mbak. Ya, gimana Mbak Haliska? Sudah merasa puas dengan jawabannya Ustaz Habu? Ya, mantap, Pak. Aduh, mantap, Pak. Mantap, Bu. Oke, terima kasih. Jadi ini masukan sekali untuk terutama lembaga yang swasta. Kalau lembaga swasta itu mengincar media publikasi. Ya, terima kasih. Sudah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz Abu Hasan dan Bu Emma yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Mungkin diskusinya saya akhiri karena Pak dosen. Ada waktu lagi kah, Mbak? Masih ada waktu kah? Silakan satu saja Bu ya, silakan satu pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya cuma mantau aja, cuma kepengen dengar aja. Saya sambil mengerjakan sesuatu soalnya. Nah, silakan. Silakan Bu Oke, Lulu. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sangat menikmati diskusi pada hari ini. Dan alhamdulillah banyak sekali wawasan yang saya dapatkan dari apa itu IPR dan media-media publikasi. Namun saya juga berpikir dari sudut pandang lain begitu. Kalau saya lihat presentasi Pak Mubarok tadi tentang publikasi, itu saya bayangkan itu adalah sekolah yang memang sudah mempunyai fasilitas dan pelayanan yang sudah maksimal ya, sudah bisa dipublikasikan secara elit ya. Tapi bagaimana dengan sekolah yang masih baru, yang belum bisa memberikan belum bisa memberikan satu informasi, satu promosi yang luar biasa. Nah, saya berpikir
seandainya sekolah itu masih kecil bagaimana? Kemudian apakah bisa seandainya tentunya publikasi itu harus dimulai dari hal-hal yang terkecil. Contohnya ini kita bicara tentang sekolah yang masih kecil ya, yang masih kecil. Apakah kita tidak bisa berpikir dari publikasi hal yang kecil seperti apa ya seperti yang contohkan Pak Abu tadi bahwa seperti sekolah akan mengadakan program tahfidz. Nah, ini jika yang menyampaikan berita tersebut bukan ahlinya, bukan humasnya, maka akan terjadi satu kesalahan penyampaian informasi. Itu betul. Namun apakah tidak bisa informasi yang ada di sekolah tersebut itu dipublikasikan, diberitahukan dulu kepada semua karyawan yang ada. Baik itu dari satpam, orang yang pertama kali ketemu dengan masyarakat apabila ditanyakan. Kemudian juga cleaning service, apalagi guru-guru dan staf-staf yang lainnya. Karena apa? Seandainya kita mempublikasikan dengan satu media, pamflet. Kemudian ada orang, belum tentu orang tersebut akan percaya 100% dengan pamflet tersebut. Dia tertarik, tapi kepercayaan belum tentu ada. Nah, kemudian otomatis orang yang tertarik tadi akan datang ke sekolah. Nah, ketika di sekolah, dia pertama kali akan ketemu dengan satpam. Nah, ketika satpam tidak bisa menyampaikan apa yang program-program apa, maka dia akan tidak percaya dengan pamflet tersebut. Nah, seandainya program-program di sekolah, semua karyawan di sekolah itu diberikan semacam wawasan, semacam cara menyampaikan informasi yang ada di sekolah. Katakanlah sebagai duta publikasi lah, sebagai duta sekolah. Karena bagaimanapun juga, walaupun itu seorang satpam, dia menjadi ujung dari komunikasi juga. Dia juga harus tahu. Artinya, public relation, informasi-informasi yang ada harus juga diketahui oleh semua karyawan yang ada. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya kepada Bu Emma terkait dengan IPR. Saat ini memang sangat luar biasa ya, banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita ambil dari kita dapatkan dari media publikasi. Namun saat ini juga tidak kita pungkiri kepercayaan kepada media publikasi itu juga tidak 100%, bahkan 80% pun juga berat ya. Yaitu tadi, orang tertarik tapi belum tentu percaya. Nah, sekarang bagaimana kita caranya untuk membangun kepercayaan tersebut bagi kepada masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lulu. Jadi boleh langsung saja dijawab Pak Abu. Pertanyaan dari Bu Lulu. Pertama, bagaimana publikasi di sekolah yang masih baru atau publikasi di sekolah yang masih kecil? Karena kalau tadi secara sistem yang disampaikan Mas Abu kan itu untuk sekolah yang katakan sudah maju, sudah bagus dalam sistem kehumasannya. Nah, bagaimana kalau dengan sekolah yang masih baru atau yang masih kecil? Gitu. Terima kasih. Pertama, langsung saja ya. Pertama, bahwa pemanfaatan media publikasi itu disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kita. Salah satu media publikasi, misal penggunaan media sosial, ada Facebook, Twitter, YouTube, dan seterusnya. Jadi kalau misal kita tinggal di daerah yang jangkauan internetnya lemah, ya saya kira tidak perlu ngoyo untuk menggunakan media sosial. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya
Humas ini adalah bisa dikatakan membantu kepala sekolah untuk menyampaikan atau berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, ketika misal di lembaga sekolah yang masih baru, masih sedikit gurunya, masih sedikit siswanya, artinya betul-betul misal tahun ini baru dibangun lah. Ya saya kira kepala sekolah harus merangkak terlebih dahulu untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program, termasuk juga guru-guru juga sama. Namun tetap harus ada yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kehumasan tersebut, meskipun skopnya masih sangat sederhana sekali. Kemudian yang ketiga, betul bisa semua warga sekolah harus mengetahui segala hal yang program-program di sekolah. Namun beberapa catatan diantaranya adalah tidak semua menguasai akan suatu bidang. Kalau misal terkait dengan masalah keamanan, atau misal ada salah satu siswa merasa tidak aman di sekolah. Mungkin ketika wali murid mau mengkonfirmasi sifatnya sementara atau yang dugaan sementara, bisa saja dari satpam untuk menyampaikan informasi. Tapi tetap saja bahwa warga sekolah akan diarahkan oleh pimpinannya untuk secara resmi harus menghadap kepada kepala sekolah dan wali kelasnya. Saya kira di lembaga-lembaga manapun akan mengarahkan untuk hal seperti itu. Sama halnya dengan misal contoh program sholat duha berjamaah di sekolah setiap Jumat pagi. Tentu satpam tahu akan itu, cuman tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana proses pelaksanaan program duha tadi atau Jumat religi tadi di sekolah. Namun dia sepintas akan tahu bahwa ada program begini-begini di sekolah itu. Dan selanjutnya sebagai sarana menyampaikan ke masyarakat, kehumasan juga, bisa kepala sekolah itu mengundang untuk pertemuan di sekolahnya. Sehingga masyarakat atau kepala sekolah atau guru-guru atau wali murid atau lembaga apalah itu datang sendiri ke lembaga pendidikan dan menyaksikan langsung apa proses pembelajaran pendidikan yang ada di lembaga tersebut, sehingga itu akan meminimalisir daripada opini-opini tadi yang beredar. Istilahnya itu katanya makanan di warung itu tidak enak. Ya sudah, kita bawa makanan, suruh makan langsung. Dan jangan satu orang, karena bisa jadi nanti opininya berbeda secara emosional. Kalau dia dikenal baik, dia akan wajar saja dia menilai baik. Kalau dia tidak suka, wajar saja menilai kebalikannya. Oleh karena itu, undang secara masif perkumpulan-perkumpulan, adakan pertemuan di sekolah, dan dari situ kepala sekolah menyampaikan bahwa inilah program-program yang sedang dijalankan, dan lihatlah di luar itu anak-anak bukan mainan di halaman, tapi mereka sedang memerankan. Nah itu, mereka sedang memerankan misal minggu bahasa atau minggu budaya, dan minggu seni budaya dan lain-lain. Mungkin itu Ibu Lulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bu. Bagaimana Bu Lulu? Sudah terjawab ya tadi pertanyaan Bu Lulu? Ya, iya, Mbak. Terima kasih. Ya. Yang Bu Emma? Ya, silakan Bu Emma untuk menjawab pertanyaan Bu Lulu, bagaimana membangun kepercayaan di masyarakat. Iya, terima kasih Bu Lulu. Saya akan mencoba menjawab. Karena kita berbicara tentang humas, lembaga kependidikan Islam, artian di sini dengar suara saya? Dengar Bu. Sini berarti dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media, walaupun tidak melalui media, hal yang paling kita lakukan adalah kejujuran.
Kejujuran ini sangat penting sesuai dengan apa yang biasa Nabi lakukan. Jadi kita mengikuti, menyampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya, kemudian tidak dilebih-lebihkan, kemudian jujur menyampaikan informasi, dibuktikan dengan tindakan nyata. Apa yang menjadi ucapan tadi dilakukan dengan tindakan. Jadikan ucapan itu, apa yang kita ucapkan menjadi tindakan begitu. Nah, sidik, amanah, tablik, fatonah itu yang menjadi dasar kita menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kita dapat dipercaya begitu. Begitu, Bu. Tapi dalam pendidikan itu semua warga sekolah saling membantu. Seperti yang kata Bu Lulu tadi, mulai dari satpam pun, terutama satpam di depan kan dia, artinya sama, harus jujur menyampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Ucapan yang digunakan juga sesuai dengan tindakannya sesuai dengan apa yang menjadi ucapannya. Seperti yang kata Ustadz Abu tadi, kopi warnanya hitam, ketika kita mau memutihkan, berilah air putih dengan sebanyak-banyaknya melebihi kopi yang ada di dalam gelas. Terima kasih. Begitu Bu Lulu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk pemakalah yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Lulu tadi. Bagaimana Pak dosen, apakah Bapak mau menyampaikan materi mungkin? Atau dilanjutkan kembali diskusinya, Pak? Baik, ya ini sisa 8 menit ya, 7 menit ya. 1 menit, saya ambil menyampaikan closing aja ya, closing statement ya. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa diskusinya pada pagi hari ini. Sebenarnya sambil ngopi sebenarnya enak Pak Abu, Pak Bu Hasan sambil ngopi, ya, kopi hitam gitu ya. Kopinya disiram air putih tadi Pak. Iya. Mohon maaf saya terlambat karena saya harus menghadiri acara wisuda terlebih dahulu tadi. Wisudanya secara daring, secara drive-thru. Jadi ini udah berjalan, saya bisa naik untuk ikut. Rasanya saya rugi kalau nggak ikut diskusi humas karena saya hampir 4 tahun itu merasakan lelahnya menjadi humas itu, lelah sekali ya. Jadi humas itu kesana kemari itu. Baik, saya ingin share screen terlebih dahulu. Nah, ini saya berkaitan dengan diskusi kita itu, humas itu nggak jauh-jauh ya dari branding ini, dari bagaimana kemudian branding ini juga sekaligus sebagai respon dari pertanyaan dari teman-teman, terutama Bu Luluul Wafirah tadi yang saya sempat simak pertanyaannya, bahwa branding itu justru malah lebih gampang dan lebih mudah ketika masih kecil, ketika baru lahir. Nah, kita mau bentuk seperti apa itu semau kita, bebas ya. Kita nggak ada beban itu. Kita mau desain seperti apa sekolah kita, lembaga kita itu hampir tidak ada beban kalau masih baru. Tetapi kalau kemudian udah berjalan lama kita mau branding itu sudah kadung punya citra yang ada citra buruk, ada citra yang positif ya, ada citra yang negatif juga, itu bermacam-macam di masyarakat itu. Artinya perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi. Tapi kalau sekolah baru lahir justru punya keunggulan, dia belum punya citra yang negatif di masyarakat. Disitulah kemudian kita mulai branding. Jadi membranding itu jangan sampai nunggu lembaga itu punya citra yang buruk. Nah, kalau udah punya citra yang buruk, kemudian kita baru berpikir branding, itu salah besar bagi kepala sekolah. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu branding? Nah, itu yang harus dijawab ya, yang harus dijawab oleh teman-teman semuanya. Nah, artinya apa, teman-teman? Bahwa lembaga yang Bapak Ibu kelola itu mulai sekarang harus sudah punya brand, harus di branding. Mau diapakan lembaga Bapak Ibu semuanya? Mau mengarah kemana, apa tujuannya kan begitu kan. Nah ini kalau saya bicara soal unsur branding, ini saya singkat saja. Jadi Bapak Ibu harus tentukan outputnya apa, ya kan, itu menjadi sebuah nama merek lembaga nanti ya, outputnya apa. Jadi itu juga harus Bapak Ibu tentukan. Jadi dalam proses pendidikan itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di output, tapi harus sampai kepada outcome. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah sejauh mana input outputnya itu bermanfaat
dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini harus dipikirkan mulai hari ini Bapak Ibu. Merek lembaga Bapak Ibu apa? Ya, jangan sampai kemudian Anda punya barang tapi Anda nggak punya merek. Ya kan begitu. Maka merek barang Anda, dagangan Anda itu harus dikasih merek supaya jelas punya identitas. Kemudian yang kedua, tampilan visual. Tampilan visual ini bisa dilihat dari misalnya seragam, kemudian cat, ya, seragam sekolahnya, kemudian karakter siswanya, kemudian infrastruktur sekolahnya seperti apa. Jadi kalau membangun infrastruktur itu Bapak Ibu jangan campur aduk, jangan kayak tahu campur itu ya. Jadi harus punya desain satu supaya punya identitas. Misalnya gedung kantornya desainnya Limas misalnya. Nanti seluruhnya itu mengikuti desain Limas ya. Pokoknya motifnya motif Limas. Jadi supaya apa? Supaya gedung kita itu juga punya identitas. Jangan sampai kemudian kantornya bentuk Limas, nanti ruang kelasnya bentuk potong L misalnya, nanti kantinnya bentuk ini segala macam itu. Nah, itu harus ada kesesuaian dan keseragaman supaya gedung itu juga punya identitas. Jadi gedung itu dalam satu lingkungan itu nggak boleh ada bermacam-macam tipe, ya, ada bermacam tipe, bermacam-macam warna, bermacam-macam gaya, misalnya itu harus satu. Supaya apa? Supaya enak dilihat, punya identitas gedung misalnya ya, seragam gedung, kemudian cat segala macam itu juga harus ditampilkan, divisualkan ya. Kemudian ada merek, kemudian ada tampilan visual ya, itu tadi sederhana saja. Kemudian ada juru bicara, harus ada juru bicaranya. Siapa ini orang yang akan menyampaikan ini kepada publik, itu yang disebut dengan juru bicara. Nah, tetapi kemudian saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Lulu Wafiro tadi, bahwa memang semua elemen yang ada di dalam sekolah itu adalah humas, ya, semua elemen itu adalah humas. Nah, itulah kemudian maka visi misi humas ya, visi misi lembaga itu harus terinternalisasi ke dalam setiap elemen yang ada di dalam sekolah. Cuman yang punya ini apa namanya, humas lah yang kemudian punya corong keluar. Tetapi kemudian bukan berarti itu hak privasinya humas saja, tetapi kemudian karena semua di situ guru adalah bagian daripada corongnya sekolah, corongnya lembaga. Gitu. Kemudian suara. Ini juga jarang diperhatikan ya. Jadi Bapak Ibu itu sekolahnya punya mars ya, punya mars, kemudian punya himne, kemudian punya lagu-lagu semboyan-semboyan apa gitu ya. Itu juga harus penting untuk digarap supaya apa? Supaya orang juga mengenal ya, mengenal tahu kalau dengar lagu ini, oh tuh lagunya ini, lagunya itu segala macam itu ya. Tidak hanya lagu, banyak hal lagi dan lain sebagainya. Misalnya soal belnya juga misalnya, kemudian macam-macam lah yang bisa di branding. Kemudian yang terakhir adalah kata-kata. Nah, kata-kata ini sudah saya sampaikan bisa dalam bentuk tagline ya, tagline, kemudian semboyan, kemudian simbol, kemudian apapun itu, yang penting kata-kata itu adalah mencerminkan dari sebuah merek yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu tentukan adalah dalam membranding sekolah Anda adalah tentukan dulu outputnya apa. Ya, tentukan dulu outputnya apa. Ya, mau jadi apa, kan begitu, seperti apa, kan begitu. Itu baru nanti kita bisa membangun branding kalau kita sudah tentukan outputnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan branding. Di sini adalah sebagai pembeda ya Bapak Ibu tentu saja. Kemudian ada promosi dan daya tarik. Nah, promosi dan daya tarik ini hari ini tidak mau tidak harus ya, mulai dari ikut pameran, jangan enggan untuk ikut pameran ya. Jangan enggan untuk pameran. Apa yang mau dipamerkan sembarang aja, apa aja, yang penting Anda punya tenda di situ. Nah, makanya kemudian Anda punya tenda itu, tenda segi 5 kah, segi apa itu penting ditulis di situ nama sekolahnya apa gitu, supaya minimal orang lihat dia punya tenda, gitu aja dulu. Isinya apa, itu belakang kita pikirkan. Yang penting orang tahu kita punya tendanya dengan baca tendanya itu. Itu aja dulu kalau kita masih bingung. Kemudian membangun citra dan pengendali pasar. Kemudian yang terakhir ini adalah produknya, ada di branding, ini ada produknya, pendidikannya seperti apa, kemudian personalnya, guru-gurunya seperti apa ya. Jadi